Hai kids, are you ready? Hari ini kita akan belajar tentang teks berita bersama Bu Alvina. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita simak video berikut ini. Militer Israel merilis sebuah video yang menunjukkan bahwa mereka telah menemukan rudal di dalam sebuah terowongan di jalur Gaza. Israel mengklaim bahwa terowongan berisi rudal tersebut merupakan terowongan milik Hamas. Dalam rekaman video yang dirilis Kamis 18 Januari 2024 kemarin, memperlihatkan terowongan tersebut menyimpan rudal dalam jumlah yang tidak sedikit. Temuan terowongan tersebut bermula saat pasukan militer Israel sedang melakukan operasi darat di jalur Gaza. Setelah menemukan terowongan ini, tak butuh waktu lama, militer Israel pun langsung melakukan penghancuran. Militer Israel menghancurkan terowongan tersebut dengan cara meledakkannya. Sebelumnya, militer Israel juga sempat merilis video yang menunjukkan bahwa mereka berhasil menghancurkan peluncur roket di jalur Gaza. Dalam rekaman tersebut, Israel dilaporkan menghancurkan 3 peluncur roket dan menangkap 7 orang operatornya. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Dari video yang sudah disimak, peristiwa apa sih yang terjadi? Di mana terjadinya peristiwa tersebut? Kapan terjadinya peristiwa itu? Siapa saja yang ada dalam berita tersebut? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Bagaimana tanggapan Anda terkait berita tersebut? Baik, sekarang kita akan masuk kepada struktur teks berita. Ada yang masih ingat? Apa aja sih struktur teks berita? Struktur teks berita yang pertama adalah judul. Judul memiliki peran yang sangat penting dalam teks berita karena dapat digunakan untuk memikat pembaca agar tertarik membaca isi dari teks berita. Hal itu dikarenakan judul adalah yang pertama kali dilihat oleh pembaca. Yang kedua adalah kepala berita atau lead. Lead ditulis pada paragraf pertama yang merupakan unsur penting dari sebuah berita. Lead menentukan isi berita akan dibaca atau tidak karena merupakan saripatinya berita. Lead setidaknya mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Lead yang baik bisa memudahkan pembaca untuk memahami maksud berita. Yang ketiga adalah tubuh berita. Tubuh berita merupakan inti dari sebuah teks berita yang dijelaskan secara rinci. Pada bagian ini mengandung jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Tubuh berita biasanya juga memuat latar belakang atau alasan suatu peristiwa secara menyeluruh. Selanjutnya adalah ekor berita. Ekor berita sendiri memiliki fungsi untuk memberikan informasi tambahan atau pendukung kepada para pembaca. Namun bagian ini opsional, boleh ada dan boleh tidak. Jika ekor berita tidak dicantumkan dalam sebuah teks berita, maka tidak akan memberi pengaruh terhadap isi atau pokok dari teks berita. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita. Hal ini untuk memudahkan banyak orang memahami teks berita dengan menggunakan bahasa yang bersifat universal, sehingga cocok untuk para pembaca. Perhatikan contoh di bawah ini. Penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung sering digunakan untuk mengutip pertanyaan dari narasumber.
Kalimat langsung sendiri dapat didefinisikan sebagai kalimat yang dibutuhkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Sedangkan penggunaan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang dalam bentuk kalimat berita. Perhatikan contoh di bawah ini. Selanjutnya, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan sebuah kata kerja yang memberikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan. Perhatikan contoh di bawah ini. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan keterangan waktu dan tempat menjadi salah satu unsur penting dalam teks berita karena berita yang disampaikan harus jelas kepada pembaca. Perhatikan contoh berikut ini. Terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini disebut juga sebagai konjungsi yang memiliki hubungan dengan waktu. Beberapa contoh kata konjungsi temporal yaitu kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Perhatikan contoh berikut ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Yuk kita perhatikan teks berita berikut ini serta kita tentukan struktur teks beritanya. Coba menurut kalian mana sih yang termasuk judul? Kemudian kepala beritanya sampai mana sih? Lalu tubuh beritanya? Terakhir ekor beritanya yang mana? Kemudian kaidah kebahasaan dari berita tersebut ada tidak penggunaan kata baku? Coba kalian tunjuk dan sebut ada berapa kalimat langsung dan tidak langsung dalam berita tersebut. Oke kids, kalian sudah paham kan? Sekarang ibu akan memberikan LKPD untuk kalian. Semangat ya kids, terima kasih.